Stisi itu, kampus Stisi itu ada di Soekarno-Hatta Kiara Condong. Betul. Dan merahnya tuh lama sekali. Wah, itu traffic light. Anak saya, teman saya punya anak TK, pas hijau udah kuliah. Nggak niat bikin grup sebetulnya. Masing-masing basicnya beda-beda. Vokalis basicnya grunge, situason gitu. Si pemain ukulele juga sama kayak gitu. Ada yang rock gitunya, ada yang Nirvanaan juga, ada yang Metallica. Saya mah nggak ada. Tapi ya kudu aya pemain tam-tam. Aya bisa tuh. Wah, aku diem. Nggak ada. Udah nggak bisa. Nggak ada. Pura-pura nggak bisa, karena memang tidak bisa. Oh, jadi pemain tam-tam teh kecelakaan. Ini TBA ya, tam-tam by accident. Dan namanya bukan PHB awalnya mah. Namanya teh doa ibu tersayang kepada anaknya tercinta semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat kawan kreasi, alhamdulillah sekarang saya juga kedatangan nih. Bukan kedatangan, sebenarnya saya memaksa untuk beliau datang ke sini karena kalian beberapa kali meminta siapakah beliau. Yoga PHB, kawan kreasi, tepuk tangan. Hari aku ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan Alhamdulillah. ya. Nyampe tujuan juang dong. Iya, terus sekalian tenang ngabuburit. Nah, Itu. betul. Sekalian Saum ngabuburit. Iya, saum. Insya Allah. Insya Allah. Ari sauma yang diketahui oleh kita sama yang di atas. Betul. Gitu. Betul. Ini niat we. Nah, Niat. itu kawan kreasi juga mudah-mudahan kalian semua lancar menjalankan ibadah puasanya. Amin, Ya, lancar ya. sing lancar weh pokoknya. Hari ini sebetulnya jadwal saya syuting sama Aedi Brokoli. Aduh, susah banget ya. Ih, dia mah sibuk orangnya. Iya. Sehari-hari aja dia sibuk ngurusin rambut. Dan mana ku ngeblon lagi kan butuh waktu berapa lama Iya, tuh. betul. Selain Betul. banyak job gitu. Nah, terus hari ini rencana saya syuting sama Edi Brokoli di rumah Budi Dalton. Ang, sehat ya? Mudah-mudahan Ih, sehat-sehat, Ang. Tuh bisa, saya teh hari ini teh cenah saya teh siangnya ada acara apa, malamnya sama Dul Sumbang. Itulah batu mah jadwalna padat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya kita Kapan dong? Kapan dong? mengajak-ajak. Ajak. Saya ajak-ajak Iya. buat Edi Brokoli, buat Babe Budi Dalton, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan juga lancar menjalankan ibadah puasanya. Amin. Kang, Ya. saya teh ya tadi ngobrol bareng sama Batman, bareng sama yang lain. Wah, ini mah luar biasa tuh temannya sekarang. Ini karena ini bandnya di luar kawan kreasi untuk yang milenial. Kecuali yang kolonial. Yang kolonial pasti tahu. Atau kolot nian. Yang kolonial pasti tahu. Iya. PHB. Pemuda Harapan Bangsa. Khawatir sekali namanya ya. Tapi si Edi oge kan Harapan Jaya. Harapan Jaya, iya benar-benar. Harapan Jaya eta oge. Jadi ini Pemuda Harapan Bangsa, tapi kan PHB heula ya. Hampir berbareng, tapi mungkin Harapan Jaya dulu setahun deh kalau nggak salah. Tapi masih seangkatan lah, seanteragan gitu. Masih di tahun Sekitar tahun 96-95an, 96-95. Ya, iya, mulai itunya itu setahun segitu. Soalnya pas si Harapan Jaya launching album yang lagunya apa sih itu teh? Kuliah Pagi. PHB main juga gitu. Oh, pas launching si Ya, Harapan Jaya. pas yang di Bandung gitu. Tapi itu juga udah launching juga PHB. udah mengeluarkan. punya album juga gitu. Oh iya. Nah, ini teh banyak pertanyaan. Ini saya sempat itu tinggali aya 14 pertanyaan ini netizen nih. Wih, eta banyak sekali hurufnya. Mewakili hurufnya. Yang tentunya banyak. Hurufnya banyak. Nih, ada nih, Yoga PHB awalnya pemain gitar dan sekarang menjadi pemain tam-tam. Tuh, bagaimana ceritanya pertama kali ke Bandung? Tar dulu, ini mah awalnya sebetulnya si Ayoga ini teh orang mana? Saya teh asli Pituin, Sukabumi, asli Sukabumi. Asli Sukabumi. Jadi ke Bandung teh memang kuliah ke Bandung gitu. Waktu di Sukabumi juga sama band-bandan gitu. Gitaris. Punya gitar, saya idola teh Slash. Sampai bikin gitar di Jalan Cate di Arista di Abang. Iya, sama Abang.
Bigson, bukan Gibson, karena bikin sendiri ya, bikin sendiri. Oh, Bigson. Bigson, kalau Gibson kan orisinil, Ya. ini mah karena bikin di Arista, Bigson. Bigson. Eta maksudnya juga bikin gitar, tapi ku abang di pasian bahan romari berat eta gitar. Berat aslinya berat gitar teh. Teh ceritanya gitaris. Itu tahun berapa ke Bandung teh? 95, kuliah 95. iya. Ke Bandung ngekos. Ngekos. Dulu teh ngekos di Tapi Jawa. ada teman, udah ada teman di Bandung. Belum punya teman sekota gitu ya, maksudnya Heeh. ya bisa sorangan, sementara orang lain pada ngambil ekonomi, hukum. Saya misalnya rupa sendiri Di- gitu. Di stisi di depan deket lampu traffic light yang gila teh. Didinya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta, Ya, dekat itu teman Samsat. saya juga itu. Di deket Samsat. Heeh. Pokoknya di situ banget di perapatan itu Heeh. kita merah bisa sempet bikin kios minggu dulu. Jadi kawan kreasi ini informasi nih. Kalau misalnya kita ngelewati, kalau di Bandung itu kan ada Jalan Soekarno-Hatta. Ya, Yang ya. Soekarno-Hatta itu ada Soekarno-Hatta Buah Batu. Ya. Ada Soekarno-Hatta Kiara Condong. Nah, ya kan? itu. Nah, Nah, itu. Stisi itu, kampus Stisi itu ada di Soekarno-Hatta Kiara Condong. Betul. Dan merahnya tuh lama sekali. Wah, itu traffic light lampu merahnya wah. Keren lah. Iya, bisa bikin kios lah ya. pas merahnya ya. Anak saya, teman saya punya anak TK, pas ijo udah kuliah. Kita berapa tahun cahaya gitu. Kalau hiperbolanya seperti itu kan, tapi Iya. memang lila pisan Iya, lah dirinya iya. lah. Gitu. Di situ tahun 95. Ya, Nah, dan di situ bertemulah bersama teman-teman. teman-teman satu kelas karena kebetulan tuh PHB itu satu jurusan ya, maksudnya satu studio desain grafis waktu itu. Nggak niat bikin grup sebetulnya. Awalnya teh karena ada ospek jurusan sama senior teh, nanti pas saat inaugurasi kalian harus bikin acara musik cenah. Terus baru dak teh, bikin apa tuh? Band apa? Kan bingung ya. Masing-masing basicnya beda-beda. Vokalis basicnya grunge, Sitoson gitu. Si pemain ukulele juga sama kayak gitu. Ada yang rock gitunya, ada yang Nirvanaan juga, ada yang Metallica. Saya mah nggak ada. Dulu ya band-band standarnya gitu. Nggak sah, ada satu gitaris namanya Temtem. Dia bawa kaset PSP. Terus saya bawakan iya, udah aja bawain ini, lagu ini. Oke, kata anak-anak teh. PSP itu Pancaran Sinar Pacaran Patroma. Sinar Patroma, Ya. grup orkes juga. Ya, Masih SIS NS ya. bukan. Kalau PSP mah Om Mono, Sri Jali yang itu Oh, Jem. kalau si CNS Popis? mah CNS mah Prambors, Sesan Prambors. Oh iya, Si CNS Sesam mah Prambors. Iya, gitu. iya, iya. Ya itu bawainnya kaset eta. Nah, Udah aja ikutin itu. oh. Gitu. Nah terus, nah bet kan sebagai slash atuh. Eta. Saya teh seles dong bawa gitar. Heeh. Dixon. Nanti latihan dulu ini. Heeh. Ingat lagu PSP yang judulnya Doremi waktu itu. Heeh. Saya ngulik gitar. Heeh. Gitar ngulik. Terus kata temen teh, tapi ya kudu aya tam-tam kan, karena di Bandung mah bilang ketikung teh ya tam-tam Ya. ya. Pokoknya yang takut itu tam-tam. Tapi ya kudu aya pemain tam-tam. Aya nu bisa tuh. Wah, aku diem. Nggak ada. Udah nggak bisa. Nggak ada. Pura-pura nggak bisa, karena memang sudah bisa. Oh tapi bisa. Udah bisa Oh. karena SD teh pernah punya itu, dan saya bisa memainkannya otodidak sih sebenarnya. Karena basicnya di rumah kebetulan ibu punya grup degung, lingkung seni harian seri. Oh. Ada degungan, saya bisa main kendang, ada basicnya sama aja. Ya. Ada si pemain ukulele dari itu punya tam-tam karena dia punya toko busana muslim yang menjual alat-alat terbana. Dibawalah satu gitu aja tam-tam. Heeh. Latihan disimpan weh. Saya tidak menyentuh. Heeh. Oh, kan gitaris. Gitaris. slash. Gitaris dong, saya tetap ngulik lagu. Anak-anak pas ngulik udah lagu udah beres gitu. Tinggal ini siapa yang main ini gitu, Tam-tam. tam. Carilah. Udah aja. Pada saat break latihan udah ngulik beres. Pada ngerokok gitu ya. Simpen gitar. Saya kan bisa. Gatel. Ya yang lagu. Dia teh iya aya bendana ya, instrumennya aya, orang bisa. Saya bisa nih main ini nih. Pengen mainin gitu ya. Bisa ditunjuk. Ya eta acan. Pas lagi break gitu ya. Mereka dengan masing-masing kegiatan yang ngerokok, ngopi. Saya teh refleksnya ambil. Mainin we. Eta semua langsung kompak ngeraliuk. Gue semuanya mantap. Udah.
Bisa yang mana? Cenah, mana we? Wah, ayo Bigson. Gimana? Udah ganti. Ya itulah akhirnya si pemain apa ya? Yang asalnya megang apa, jadi akhirnya jadi gitaris gitu. Bass kalau nggak salah. Jadi gitaris. Oh. Jadi saya mau nggak mau pemain bass usaha. pemain bass sama yang pemain ukulele sekarang. Dulu belum pakai ukulele, dia mainin bass gitu. Oh, jadi pemain tam-tam teh kecelakaan. Kecelakaan. Ini Gara-gara ate. TBA teh ya, tam-tam by accident. Getek teh salah sorangan getek kerja pengen mainin. Mana? Udah aklamasi dah itu mah udah semua. 100% menunjuk saya nah gitu ya. Padahal pada saat itu Ayoga itu teh bukan berarti nih saya bisa Bukan, teman-teman gitu ya. bukan. Kalau misalnya saya gitu mah dari awal latihan juga udah pasti saya pakai. Ini mah enggak. Udah nanti lah. Pada saat break ngulik gitu, break latihan. Saya kan bisa getek lah kalau mau meren. Udah bisa ya gitu. Saudara bisa ya. Itu juga lihat-lihat dulu biarin mereka nggak fokus lah. Konyahoan. Ketahuan. Semua berarti itu personil itu seberapa orang? Kalau awal itu masih 4 kalau nggak 5 orang kalau nggak salah. Ntar dulu saya pohon deh dari sekolahnya. Vokal, bass, gitar, saya 5 orang. Sekelas. Satu ya. jurusan desain grafis itu sekelas. Ya memang persiapan buat inaugurasi tadi Ya. gitu. Berjalan lah. Latihan, bener. manggung weh inaugurasi teh salagu karena hujan. Ya itu teh inget tanggal 26 Oktober tahun 96 karena udah tingkat kedua itu teh kan pertama pertama mah belum dijuruskan desain grafis ya pas tingkat kedua. Udah salagu udah hujan teh ya. Nah, tanggal segitu tuh jadi akhirnya nggak PHB lahir tanggal segitu dan namanya bukan PHB awalnya mah pas grup itu tercipta teh yang berlima itu teh namanya teh doa ibu tersayang kepada anaknya tercinta semoga selamat sampai tujuan. panjang banget kawan kreasi. Iya lihat tapi memang dari si ini nih si biang keroknya masih yang bawa kaset PSP tadi si gitaris si Temtem namanya teh dia yang namanya apa tuh udahlah doa ibu tersayang kepada anaknya tercinta semoga selamat sampai tujuan. Nah gitu artinya teuing doa we oke. Baru juga mengajukan ke panitia atuh panjang teuing atuh karunya ge pas manggil kita tapi kan band break wah tuh kabur durasi. Udah ganti apa sama orang itu juga si Temtem juga yang yang ngasih ide udah pemuda harapan bangsa aja apa artinya nggak ada. Oh yaudah anak lu setuju gitu. Jadi itu mah cuma beberapa saat mungkinnya nama band itu mah. Jadi spontan aja gitu ya. Spontan. Pakai nama PHB itu tuh jadi tidak ada maksud apapun. Nggak ada. Ketika banyak yang nanya pemuda harapan bangsa ini kok gini sih? Kok gini? Kan tidak disebutkan. Bangsa apa? Bisa aja bangsa jin, bangsa laut, bangsa apa? Maksudnya masih. Tapi bukan konon katanya ya biasanya orang-orang desain itu memang sok araneh ya. Nah itu. Mikirnya teh. Misalnya kalau kata orang mah, kalau kata orang kan berpikir out of the box, di luar kotak. Kalau kita mah udah without the box, nggak pakai kotak, pabaratang gitu. Jadi mikirnya nggak pabaratang. Without the box. Kalau orang kan harus mikir out of the box, itu mah biasa. Kita mah nggak without the box, berantakan kemana-mana, saka ceplos nawe gitu. Karena memang kalau di desain di anak seni rupa dibiasakan punya ide liar ngerinya biar nggak sama-sama orang, biar ngejar originalitas. Walaupun PHB sendiri mengakui kita misalnya, wah PHB menjiplak PSP. Iya, ada memang referensi awal dari situ. Cuman karena mungkin masing-masing influence-nya beda-beda, hari Tamrin ada yang udah kepengaruhan sama grunge, sama hard rock, sama segala macem. Jadi yalah muncul genre seperti itu, pakai takdut tapi dengan ada nuansa ya dari masing-masing instrumen personelnya. Oh, tapi bolehlah kalau misalnya sebelum lanjut ya, jadi orang tuh kayak gimana sih bandnya gitu? Ada kan di YouTube? YouTube ada. YouTube aja. Judulnya apa? Kalau searching bisa Pemuda Harapan Bangsa atau Orkes PHB di platform musik juga ada gitu. Oh, ada. Ada. Ya, jadi maksudnya takutnya nih teman-temannya sekarang kan nggak tahu nih. Wah, pasti nggak tahu. karena maksudnya jedanya udah betul. Dengan frekuensi performnya ya. Iya.
karena kita jarang manggung segala macam, pasti generasi kesini mah meren naon sih, atau mungkin pernah dengar dari MP3 kakaknya atau mungkin MP3 omnya gitu. Yang itu berarti kalau sekarang mungkin kawan kreasi lebih tahu PSK dibanding PHB. Nah iya, kalau sekarang di Bandung orkes PSK gitu. Orkes PSK, ya maksudnya nggak sama lah sebetulnya. Jadi saya sebetulnya pengen ini kawan kreasi nih ngobrol-ngobrol sama si Ayoga ini menambah lagi ilmu buat kita semua nih ya. Jadi bahwa bermain musik itu kan tidak segampang itulah. Kebanyakannya kayak gitu kan. Iya. Nah jadi mungkin Ayoga juga bisa cerita awalnya masuk industri, awalnya rekaman tuh seperti apa gitu. Mungkin kan buat mereka menjadi inspirasi nih. Oh mungkin dengan cara begitu kita bisa diambil lah yang bagus-bagusnya gitu. Awalnya nih setelah main yang selagu itu tadi. Ya setelah main di kampus gitu ya, ternyata pada saat ada undangan manggung di YPKP sekarang mah Universitas Sangga Buana gitu, SB. Oh, YPKP itu yang di Jalan Pahlawan. Kita ada undangan manggung karena memang ada kenalan teman di sana gitu. STIE. Iya, STIE YPKP ya. Sekarang udah jadi USB Universitas Sangga Buana kalau nggak salah. Ada manggung di acara festival. Jadi festival apa gitu? Festival band kalau nggak salah, dan kejuaraan segala macamnya. PHB diundang main. Kita seneng dong. Pertama kalinya manggung di luar kampus tuh itu. Kan biasanya manggungnya di kampus we unggul gitu nya. Setelah ada undangan, oke, kesana. Undangannya pas jam kuliah. Kita kan kuliah heula gitu nya. Datang ke YPKP, acara sudah selesai. Jadi PHB terlambat. Terlambat asli lah terlambat. Jadi main. Iya maksudnya nyampe we heula terlambat we. Wah, kata panitia teh, "Aduh maaf Kang. Acara buat band itu perform tadi." Sekarang mah sedang penilaian oleh penjurian. Jadi nanti abis ini ada pengumuman gitu. Bayangkan, kamu bisa berternak di dalam handphone. Tidak perlu lahan, tidak perlu bau, tidak perlu kotor, dan yang pasti tidak perlu repot urus ini dan itu. Emang bisa? Kenalan yuk dengan Gupo Mobile. Aplikasi berternak online yang dilengkapi dengan 24-hour CCTV, wearable device yang menjamin hewan ternakmu terkontrol dengan aman, inventory yang di-cover asuransi, sehingga hewan ternakmu terlindungi. Ada feedlot, akikah, dan kurban. Gupo, mudah dan aman. Semua bisa ternak. Go and get it on Google Play Store. Jadi penonton tuh udah pada keluar, karena memang udah selesai acara festival bandnya segala macam udah keluar. Gimana? Kalau anak-anak pada rugi dong, udah latihan di Kontiki. Terus segala macam lebar aja ke latihan tuh. Hitung-hitung latihan gratis deh, kita main aja, nggak ada penonton juga biarin. Boleh kita main, kita kata anak-anak, kata panitia, ya sok aja tuh main aja sementara nunggu juri penilaian. Main, ingat mainnya tuh di gedung serbagunanya PKP. Jadi udah kosong, pokoknya yang di dalam hanya panitia dan juri. Alat sound di atas panggung kan. Kita mau main, anggap aja hitungan latihan gratis gitu ya. Main juga berapa laku. Dan disitulah Allah memberikan kuasanya. Wah, kalau waktu awal di kampus kita main satu lagu gara-gara hujan badak, pas kurang main etage hujan badak. Yang di luar ngariuhan dong ke dalam. Karasup ke gedung eta teh karena hujan. Lalajo dong PHB. Akhirnya jadi ada penontonnya. Dan yang namanya orang Indonesia ya bisa disebut namanya guilty pleasure gitunya. Ketika orang dengar takdut walaupun gengsi dah ngeunaheun jara roget. Responnya edun gitu ya. Padahal PHP udah main asalna, gara-gara hujan arasup, songlis abis dong, udah dibawa. Berapa lagu itu tadi berarti? 7 lagu asalnya udah abis, udah kemain waktu nggak ada penonton. Pas penuh lagi balikan deh atau pas lagu tapi 7 lagu nu tadi. Jadi muter lagi. Alhamdulillah akhirnya ada penonton. Gitu, ada penonton, akhirnya ada penonton.
udah ya akhirnya pengumuman gitu. Jadi pada akhirnya walaupun kita telat acaranya, akhirnya masih ditonton juga. Katanya telat membawa hikmah, oke berarti. Akhirnya alhamdulillah karena aku juga gitu. Memang sudah jalannya seperti itu. Ada yang nonton segala macam. Nah mungkin dari situ ketika memang barudak nage apa di panggung teh interaksi sama penontonnya juga kuat dalam artian anak-anak mah nggak bisa lihat ada objek apa hayangnya ngomentaran nyepetan apa gitu ya ngeledek segala macam itu tuh kalau mau penonton malah seneng ketika ada interaksi dengan performer teh udah asa dianggap teh kayak gitu jadi dia merasa lebih dekat ya seru gitu mereka minta lagi segala macam. Nah dari setelah manggung dari situ akhirnya banyak tawaran manggung-manggung di luar gitu. Nah hari kita ingat dibayar 100.000 pas balik mobil si pemain bass itu nabrak kursi wartel. Waduh. Gantian 80.000, 30.000 jang buat semuanya. Wah, gitu. Hari tete masih di itu tahun 96. Iya, sekitar segituan. Ya 96 97 lah mau 97 gitu. Dah awalnya memang seringnya banyak manggung di kampus. Kalau pertama kali manggung di luar kampus tuh ya di APKP. Setelah itu ada niatan setelah turun boga karya lah, direkam lah gitu. Kumaha tuh kan harus ngemodalannya mesti dalam arti aku tuh pengen rekod indie teh indie label gitu teh. Kita udah jadi senior kita udah jadi tahun berapa ya pertama rekaman teh ke 99 sekitar tahun 99 yang rekaman indie teh. Kita ngumpulin uang juga nggak bisa, kita udah barak duit harita barudak anak-anak mahasiswa gitu ya. Menyisihkan juga berapa lah. Pinjam lah ke rentenir. Maksudnya gitulah harus minjem segitu harus mengembalikan segitu betul, gitu ya. Bungaan gitu ya. Ya aku tahu. Minjem rekaman lah indie di itu bagus sehari teh. Kita bikin berapa piece ya? 500 apa 100 ya? Si bikin album pertama album indie namanya tuh judul albumnya si Penghayal. Kita kan udah senior, jualnya jual dari ke junior. Oh, di kampus. Di kampus itu salah satu. Yang kedua, dulu kan sepanjang jalan Dago itu banyak tukang makanan. Kita malam minggu tuh ngamen. Tam-tam bawa kita segala macam ke yang makan teh ke warung-warung tenda. Kita mau ngamen tapi jangan dikasih uang. Beli kaset ini gitu. Kaset dulu masih kaset. Ada rekaman di itu ya, ini masih analog lah. Kalau bobaya kita beli kaset ini, kalau misalnya nggak punya uang, patungan sama temen yang nggak makan, nyanyi wes seberapa lagu gitu ya. Ada yang beli, kadang-kadang juga ada yang ngasih uang gitu ya. Kaset ada yang kejual, uang dapat, begitu uang dapat, ngilu dah didinya kan kesebelah. kata yang makan teh, gua kan tadi ngasih uang ke lu, sekali makasih. Ini ada jadi sama kita juga pengen makan, daripada pergi lagi, uang udah dapat makan bareng-bareng gitu. Jadi teknik kejualnya seperti itu dulu mah. Iya tapi lucu ya. Untuk sekarang ini kan fisik itu kan tidak berguna ya. Ya itu sekarang masih seperti itu, tapi juga kita juga tidak menghilangkan si digital ya. Dalam artian salah satunya PHB itu bisa nyebar gara-gara digital. Dalam artian gini ya. Dulu pertama muncul MP3 tahun berapa sih itu ya? 2000-an. MP3 WinM gitu ya. Si lagu PHB yang ini itu entah sama siapa sudah dikonvert ke format MP3 dan rata-rata orang yang ngerakit komputer di Jaya Plaza kan suka dibonusan lagu pasti ada lagu PHB itu tuh udah pasti setelah ini bukan kenapa saya ngecek itu rata-rata teman-teman yang beli itu nah ya lagu PHB karena suka dibonusinnya awal-awal zaman itu mah ngerakit komputer pasti ada WinM dibonusin lagu dibonusin game segala macam nah lagu folder PHB tuh ada di situ teh seberapa lagu sealbum itu ada gitunya sampai maksudnya ada kejadian setelah kesini ada orang yang nelfon dari Makassar gitu wah Kang saya suka PHB saya pernah dengar PHB sebentar kamu kelahiran berapa karena dia masih muda gitu ya iya saya tahu dari komputer kakak saya kakak saya dulu kuliah di Bandung dulu beli komputer sana pas pulang sana kan pulang lagi ke sini komputer dibawa di upgrade acan ada jaman tak kene bawa balik teh ayah ya itu nyebarnya kan digital kan itu walaupun bukan platform musik seperti sekarang jadi kupar pembajak eta gitu nya hatur nuhun jadi salah satu distributor PHB mah perakit komputer Jaya Plaza
Iya, iya. Gitu. Karena ya by accident. Ayo, ini by accident oke. Tapi Sama. kesan yang aloh. Kesannya ya pasti. Kesan yang halo. Ini Ya Pak. gitu lucunya gitu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari netizen ini udah langsung kejawab nih karena ini rujukannya seperti ini nih sampai apa sebenarnya genre musik PHB gitu. Ya itu kayak PS gitu tadi. iya. Orkes jadi ya. Orkes itu sebenarnya propaganda PHB kalau nggak salah gitu ya. Ketika dulu mah pertama keluar orang mendengar takdutnya, udah dangdut, ini mah dangdut gitu ya. Walaupun dangdut komedi atau dangdut hiburan atau dangdut mahasiswa, sebutnya orkes dangdut ya. Cuman si anak-anak teh hari itu mah masih kena dia, wah orang mah lain dangdut gitu. Apa tuh ya? Ya udah orkes aja gitu. Padahal mah kan orkes mah sebenarnya musik apapun ketika bermain berbarengan disebut orkesnya. Orkes. Tapi karena mungkin dulunya ada orkes Pancara Sinar Petromak, orkes PMR, ya udah kita ini genre kita orkes gitu. Oh. Gitu sebenarnya. Sebenarnya termasuk propaganda apa ya? Karena PHB dulu sulit untuk masuk ke media. Dalam artinya media anak muda ya. Dan juga media dangdut itu sendiri. Karena pernah kejadian PHB diundang main di acara dangdut, acara radio dangdut. Sebelum PHB main duluan. Si Mas satu anak muda, begitu selesai ganti dangdut yang orisinil gitu ya. Sesungguhnya gitu yang benar-benar dangdut. Mas aja lain. Dan di radio itu pun yang request PHB nggak ada karena pendengarnya beda gitu. Malahan yang request PHB di radio-radio anak muda. Sementara di situ kita tidak bisa airplay gitu. Berat. Walaupun radio anak muda tersebut ketika acara off air mah menang PHB. Nah karena masanya bersama gitu. Ya. Terus karena ke apa? Keisengan si personilnya ini maksudnya. Jadi isinya sih si penonton teh. Dan kita juga merasa kenapa dulu sempat merasakan misalnya PHB jadi sering main di acara-acara pensi yang sebut nama meren kadang-kadang sehari teh bisa 4 kali di pensi yang berbeda ya karena bukan karena bagus karena beda gitu ya. Pada saat itu mungkin genre yang sedang ngetren itu alternatif ya grunge kayak gitulah. Kebayang tuh bisa dalam sebuah pagelaran musik band sarua kabeh dengan model yang sama. Jadi PHB nu takdut. Itu kan jadi penyegaran, bukan karena bagus karena beda we. Iya. Walaupun aya beureun bagusnya seutik lah. Akhirnya bagus juga. Enggak kan? Iya gitu. Kalau nggak bagus-bagus juga nggak kan seramai itu pada saat itu ya PHB kan. Terbukti. Iya karena memang dikasih kelebihan. Tapi takdutnya enak loh, bener loh. Kalau situ udah itu udah enak loh. Tapi kesini bawa nggak? Enggak di request sih. Enggak kirain tadi pas mau buka ini dulu ya. Tadi teh sempet takut disangka Tupperware. Gitu. Mana mau wayak ieu beus mawa ieu cenah. Moal jaget tajil. Nah, itu terus pas rekam dari situ masih indie tah. Masih indie itu ya. Tapi sempat ke label. Sebenarnya itu teh apa ya? Mungkin bedanya hanya pendistribusiannya aja. Distribusinya jadi nasional. Ada label namanya waktu itu teh Bravo gitu ya. Dia suka ngedarin lagu-lagu baheula lah kayak Deloitte segala macam punya lagu-lagu nostalgia kayak gitu. Bener rada sarua rada liar oke gitu nya. Wah, jika ya musik ini bisa nih direkod gitu ya segala macam. Ya anak-anak mah nyahari teh mah ya ayo we gitu. Ada jalan ke sana teh gara-gara kalau dulu mah pernah dengar ada grup balad gitu, Koji Street Corner. Dia yang ngajak kita ke sana gitu ngerekaman didinya. Ya ada proses rekaman akhirnya di situ yang mengalami pertama rekaman pakai pita. Waduh. Oh, berarti PHB itu berapa album sampai sekarang? Sampai sekarang teh sedikit lah sebenarnya mah 4 album. 4 album tapi ada juga di kompilasi yang lain gitu. Tapi memang kebanyakannya off air. Iya, kebanyakan off air gitu. Soalnya kalau untuk kawan kreasi yang pada saat itu tahun 90-an mungkin setiap ada acara event apapun di Bandung teh PHB itu nggak pernah absen. Iya, 2000-an kesini mah pensi-pensi aya wae gitu alhamdulillah dionang wae gitu. Tapi itu juga dari awalnya
bisa menginspirasi juga nih. Jadi nggak semuanya yang kita rencanakan itu berhasil sesuai dengan keinginan kita kan. Betul, kadang-kadang juga Ternyata PHB juga kan Iya. yang niatnya begitu-begitu, kalau memang harus sudah waktunya booming ya rame pada saat itu kan. Iya, betul. Tapi itu sempat waktu rekaman di Jakarta tuh. Di Jakarta. Itu di album berapa? Maksudnya kita nyebutnya jadi album pertama, dalam artian lagu-lagu yang di album indie tetap direkord, cuman ditambah 2 lagu kalau nggak salah. Kalau album indie itu cuma 8 lagu, pas album yang rekor di Jakarta itu jadi 10. Itu yang sama Bravo itu? Yang sama Bravo itu, gitu. Nah itu distribusi nasional. Ya. Itu juga lucu. Masih kaset juga tapi kan? Masih kaset, belum ada CD. Itu juga lucu karena kita basicnya anak desain. Covernya tuh, ya judul album pertama itu Orkesnisasi. Covernya tuh gambar robot yang ada yang megang tam-tam. Maksudnya mengorkeskan masyarakat dan memasyarakkan orkes gitu lah, orkesnisasi. Banyak orang terjebak juga gara-gara cover gitu. Ih, apa sih robot? Dibully, ternyata takdut sih. Gitu. Oh. Dan kalau apa ya? Hambatannya kita distribusi nasional. Tapi tidak disertai dengan promonya, sama aja bohong kan sebenarnya gitu. Ya, memang tapi kan Bravonya juga tidak menawarkan untuk promonya kan? Enggak gitu. Cuman mendistribusikan aja secara nasional. Berarti ada di toko kaset manapun. Ada. Termasuk Aquarius Dago. Iya, kalau di Bandung mah jadi bestseller waktu itu kan. Iya, karena memang audiensnya udah tahu. Jadi belum musim platinum. Belum. Lamun geus musim platinum. Wah, lumayan. Lumayan ada penghargaan. Iya, ada penghargaan. Itu tahun berapa berarti sama Bravo teh?